Hasil Liga Inggris, Tottenham buang keunggulan di masa injury time, dipaksa Everton main imbang 2-2. Everton dan Tottenham harus puas berbagi angka usai bermain imbang 2-2 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 23 yang dihelat di Goodison Park, Sabtu, 3 Februari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tottenham sejatinya sempat dua kali memimpin lewat 2 gol yang diborong Richarlison. Namun, Everton dua kali mampu menyamakan kedudukan berkat gol Jack Harrison dan Jarrad Brandtwaite. Gol penalti di injury time antar Iran bungkam Jepang dan lolos ke semifinal. Iran secara dramatis sukses mengandaskan Jepang dalam laga perempat final Piala Asia 2023 yang digelar di Education City Stadium, Al Rayyan, Sabtu, 3 Februari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Iran sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Hidemasa Morita di babak pertama. Iran bangkit di babak kedua dan membalikan skor berkat gol Mohammad Mohedi dan penalti Alireza Jahanbakhsh di masa injury time. Berkat hasil ini, Iran berhak melaju ke babak semifinal untuk berhadapan dengan pemenang laga Qatar versus Uzbekistan. Sementara itu, langkah Jepang sebagai tim favorit juara harus terhenti sampai di sini. Man of the Match Frosinone versus AC Milan, Olivier Giroud. Olivier Giroud layak terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Frosinone versus AC Milan di pekan 23 Serie A 2023-2024, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Giroud tampil cukup impresif di laga ini, alhasil Milan menang dengan skor 2-3. 3 gol kemenangan Milan di Stadio Benito Stirpe masing-masing dicetak oleh Olivier Giroud, Mattia Gabbia dan Luka Jovic. Tuan rumah mendapat gol melalui penalti Mathias Soule dan Luca Mazzitelli. Berkat hasil ini, Milan masih bertengger di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 49 poin. Sementara itu, Frosinone tertahan di peringkat 14 dengan perolehan 23 poin. Man of the Match Alaves versus Barcelona, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski layak terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Alaves versus Barcelona di pekan 23 La Liga 2023-2024, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Lewandowski menunjukkan performa yang cukup apik di laga ini. Alhasil Barcelona menang dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan Barcelona masing-masing dicetak oleh Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan, Vitor Roque. Alaves hanya mampu membalas melalui Samuel Omorodion. Kemenangan ini membuat Barcelona berada di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 50 poin dari 23 laga. Sedangkan Alaves di posisi 12 dengan 26 poin. Demi jaga kans juara, Atletico Madrid wajib kalahkan Real Madrid. Sebuah asa diapungkan Gabriel Paulista. Bek Atletico Madrid ingin timnya mengalahkan Real Madrid demi menjaga kans mereka menjuarai La Liga musim ini. Sebuah laga big match tersaji di La Liga pada akhir pekan ini. Real Madrid akan menjamu Atletico Madrid di lanjutan La Liga 2023-2024. Saat ini kedua tim menduduki peringkat 1 dan peringkat 3 klasemen sementara La Liga. Atletico Madrid terpaut 10 poin dari sang tetangga. Paulista berharap Los Rojiblancos bisa memperkecil jarak itu di laga Derby Madrid ini. La Liga adalah kompetisi yang sangat sulit untuk dimenangkan, buka Paulista kepada Marca. Tampil ciamik, Kobie Mainoo bakal dapat kontrak baru di Manchester United. Performa apik Kobie Mainoo tidak membuat manajemen Manchester United tutup mata. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Mainoo merupakan salah satu pemain yang diorbitkan Erik ten Hag ke tim utama MU. Ia sempat absen cukup lama akibat cedera, namun sejak akhir tahun 2023 kemarin ia mulai rutin bermain di tim utama MU. Sang pemuda kini bisa dikatakan jadi starter inti di skuad Manchester United. Baru-baru ini ia menjadi penyelamat MU dengan mencetak gol kemenangan setan merah atas Wolverhampton. The Daily Mail melaporkan bahwa manajemen Manchester United sangat terkesan dengan performa Mainoo. Itulah mengapa mereka mencoba untuk memperbaharui kontrak sang gelandang. Inter Milan versus Juventus, Wojciech Szczęsny mulai pelajari eksekutor penalti Nerazzurri. Kiper Juventus, Wojciech Szczęsny membeberkan persiapan khusus jelang laga melawan Inter Milan. Sang kiper mengaku mulai mempelajari para eksekutor penalti Inter Milan. Juventus akan melakoni laga krusial di akhir pekan ini. Mereka akan bertamu ke Giuseppe Meazza untuk menghadapi Inter Milan. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim.
Pemenang laga ini akan jadi pemuncak klasemen sementara Serie A 2023-2024. Szczęsny mengakui bahwa ia membuat persiapan ekstra jelang laga ini. Ia memutuskan untuk mempelajari eksekutor penalti Inter. Terungkap, David De Gea nyaris comeback ke IPL di deadline day. Sebuah informasi menarik datang dari David De Gea. Sang kiper dilaporkan nyaris bergabung dengan salah satu klub Premier League di deadline day bursa transfer kemarin. Seperti yang sudah diketahui, De Gea hingga saat ini berstatus sebagai free agent. Ia belum mendapatkan klub setelah kontraknya tidak diperpanjang Manchester United. Sang kiper sendiri dilaporkan mendapatkan banyak tawaran. Maklum, selama membela MU ia memiliki reputasi sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. The Athletic melaporkan bahwa De Gea nyaris kembali ke IPL di musim dingin ini. Ia mendapatkan pinangan serius dari salah satu klub Premier League. Mereka adalah Nottingham Forest. Tim besutan Nuno Espirito Santo itu memang sedang mencari kiper top di bursa transfer musim dingin ini. Mereka menilai De Gea mampu meningkatkan kualitas tim mereka, sehingga mereka mengajukan tawaran serius ke De Gea. Carnevali, Maras Kumbula sudah dipantau Sassuolo sejak masih di Verona. Direktur Sassuolo, Giovanni Carnevali mengungkap jika Maras Kumbula merupakan target lama tim, dan baru kali ini mereka berhasil dapatkan dari AS Roma. Jendela transfer kini telah ditutup di Italia. Meski klub masih bisa merekrut pemain bebas transfer, namun secara garis besar mereka sudah tidak bisa lagi mendatangkan atau menjual pemain baru yang berstatus masih dalam kontrak. Tim Neroverdi sendiri cukup aktif di bursa Januari ini, di mana mereka berhasil mendatangkan Josh Doig dari Hellas Verona dan merekrut Maras Kumbula dengan status pinjaman dari AS Roma. Dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport Italia, Direktur Sassuolo, Giovanni Carnevali mengomentari pergerakan klubnya di bursa transfer, dan menyinggung Kumbula sebagai target lama yang akhirnya mereka dapatkan. Benjamin Sesko jadi target utama Milan di bursa transfer musim panas. AC Milan dilaporkan tertarik pada striker RB Leipzig, Benjamin Sesko untuk musim panas. Pemain asal Slovenia tersebut calon pengganti Olivier Giroud. Benjamin Sesko dilaporkan jadi salah satu target Rossoneri untuk bursa transfer musim depan. Karena usianya yang masih sangat muda, pemain 20 tahun tersebut diharapkan akan jadi investasi menarik bagi klub. Baik Olivier Giroud dan Luka Jovic, keduanya akan habis masa kontraknya di musim panas. Namun terlepas dari masa depan mereka, raksasa Serie A tersebut diperkirakan akan tetap melakukan investasi besar di lini depan. Sebagai pengganti jangka panjang Giroud, menurut Il Corriere dello Sport, RB Leipzig membanderol Sesko dengan harga 50 juta euro. Menariknya, media yang berbasis di Milan tersebut menjelaskan jika Sesko bukan target baru bagi Milan. Pemain asal Slovenia tersebut merupakan salah satu target AC Milan di lini serang, bersama 6 penyerang lainnya. Terus tempel Leverkusen, Bayern Munich hajar Mönchengladbach 3-1. Bayern Munich berhasil meraih hasil manis pada laga pekan ke-20 Bundesliga musim 2023-24, setelah menumbangkan perlawanan Borussia Mönchengladbach dengan skor 3-1 di Allianz Arena, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Bayern Munich kebobolan terlebih dahulu melalui aksi Nico Elvedi pada menit ke-35. Kemudian Bayern berhasil mencetak gol balasan melalui aksi pemain muda Alexander Pavlovic pada menit ke-45. Di babak kedua, pada menit ke-70 Harry Kane berhasil mencetak gol untuk membalikkan skor menjadi 2-1. Pada menit ke-86 Bayern berhasil mengunci kemenangan melalui gol sundulan dari Matthijs de Ligt. Skor 3-1 pun menutup jalannya pertandingan. Dengan kemenangan ini Bayern berhasil meraih 50 poin dan mereka terus menempel posisi Bayer Leverkusen di puncak klasemen. Sementara itu, saat ini Borussia Mönchengladbach masih berada di posisi ke-13 klasemen dengan mengumpulkan 21 poin. Rumor transfer, fix, Mbappe gabung Madrid musim depan. Muncul lagi rumor soal Kylian Mbappe. Pemain Prancis itu dipastikan tidak akan lanjut di Paris Saint-Germain dan pindah ke Real Madrid musim depan. Kontrak Mbappe di PSG tinggal tersisa beberapa bulan lagi dan belum ada tanda-tanda diperpanjang. Itulah mengapa spekulasi soal kelanjutan karir Mbappe terus bermunculan. Padahal PSG sudah mendesak Mbappe untuk segera menaikkan kontrak baru. Bahkan agar Mbappe mau bertahan, PSG siap memberikan 1 juta euro per pekan yang menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di dunia.
Meski demikian, Mbappe belum menjawabnya karena masih mempertimbangkan banyak hal untuk menentukan masa depannya, apakah bertahan di PSG atau pergi. Dikutip ESPN, Mbappe akhirnya sudah menjatuhkan pilihan untuk gabung dengan Madrid di musim panas. Mbappe rupanya sudah mantap menerima tawaran kontrak yang diajukan Madrid sejak pekan lalu. Dalam kontrak tersebut ada klausul menyebut bahwa Mbappe diizinkan tampil di Olimpiade 2024 bersama timnas Prancis. Mbappe bahkan rela menerima setengah dari total gaji yang didapatnya saat ini di PSG, yang mencapai 72 juta euro per musim. Dengan menolak perpanjangan kontrak, Mbappe juga berpotensi kehilangan pemasukan sebesar 100 juta euro. Meski begitu, Mbappe sudah mantap untuk memilih Madrid sebagai pelabuhan berikutnya dalam karir. Sebab, Mbappe sudah lama mengidam-idamkan Madrid dan selalu gagal gabung ke sana dalam beberapa kesempatan, termasuk di 2022. Saat itu Mbappe tiba-tiba berubah pikiran setelah sempat menekan prakontrak dengan Madrid. Jude Bellingham dituduh lakukan rasis ke Greenwood. Ledakan impulsif Jude Bellingham dalam pertandingan Real Madrid melawan Getafe telah banyak diperhatikan oleh media Inggris dan Spanyol. Sekarang tampaknya hal yang sama bisa membuatnya mendapat masalah. Setelah menjegal Mason Greenwood di sayap di Coliseum Alfonso Perez, bintang Real Madrid itu kedapatan menyebut bintang Getafe itu rasis, dan hal serupa juga terekam dalam video. Namun, audio dari bukti tersebut tidak jelas, sehingga mendorong La Liga menggunakan cara lain untuk mengonfirmasi kecurigaan Getafe. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pembaca bibir siap memecahkan kata-kata Jude Bellingham melawan Greenwood. Perkataan bintang Real Madrid itu mungkin terdengar kasar dan tidak beralasan di lapangan. Namun, itu sama sekali bukan sebuah penghinaan karena dia hanya menyebut sekop sebagai sekop. The Daily Mail telah menghubungi rombongan bintang Real Madrid tersebut untuk mendapatkan sudut pandangnya mengenai masalah tersebut dan klarifikasi terkait perkataannya. Namun Bellingham sejauh ini masih bungkam.